109 kemarin, 9 kita bahas. Adabu qada'il hajati fil makani al-mu'addi li qada'il hajah. Adab buang hajat pada tempat yang memang dipersiapkan untuk buang hajat, ya di toilet atau di WC dan seterusnya, yang memang di tempat yang disiapkan. Kalau tidak disiapkan itu kan yang tempat di padang atau di sawah dan seterusnya. Ini yang memang tempat khusus untuk buang hajat. Yang pertama kemarin mengingat kembali lubsun na'lain, memakai 2 sendal na'lain. Kada satu aja kada. Satrul ra'si, menutup kepala. Kemudian al-dzikru 'inda dukhul, ketika mau masuk ke dalam toilet berzikir, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis. Hafal Daud? Ya, dihafalkan. Kemudian yang keempat, taqdimu yasarihi 'inda dukhul, masuk ke dalam WC, kamar mandi, tangan kaki mana dulu Ibrahim? Kaki kiri ya kanan? Nah, kaki kiri dulu masuk ke WC itu, kaki kiri. Kemudian taqdimu yaminihi 'indal khuruj, mendahulukan kaki kanan kalau keluar. Nah, beda kalau masuk masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Karena yang kita masuki itu lebih bagus masjid, jadi kaki kanan dulu. Naik mimbar kaki, kalau khutbah itu naik mimbar kaki kanan, turun mimbar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri dulu, karena WC ini tempat yang kurang baik ya, dalam artian ya barokahnya, apa namanya, di dalam WC kan nggak boleh berzikir ya. Kemudian yang keenam, adamu hamli dzikrillah, tidak membawa tidak berzikir kepada Allah, membawa sesuatu yang ada kalimat zikirnya ya, tulisan Al-Qur'an, nama-nama malaikat, nama nabi, termasuk kitab-kitab syariat, au kulli mu'azzamin, segala sesuatu yang diagungkan. Ini adab ya, memang enggak sampai ke haram sih, kecuali memang niatnya menghinakan ya haram. Termasuk wa mithluhu kal al-kutubu al-ilmiyah wa asmaul ulama, seperti juga kitab-kitab ilmiah dan juga nama ulama. Jangan ulama siapa, guru siapa ditempel di WC. Enggak boleh. Enggak, adabnya enggak ada itu. Fa in saha, kalau dia lupa masuk ke dalam WC, wa adkhalaha, dan sudah lupa masuk membawa itu, kalau memungkinkan untuk keluar maka keluar. Kalau tidak, dia bisa tutupin ya. Dia tutupin dengan tangannya atau dengan sesuatu yang lain. Hukumnya ya adabnya begitu. Yang ketujuh, al-julus, duduk ya. Jadi kencing duduk adalah Ibrahim Musa ya. Apa? Duduk, itu duduk supaya tidak nyiprat-nyiprat kemana-mana. Kecuali kalau yang toilet di masjid-masjid itu kan di dinding itu. Kalau itu duduk malah dimarahi orang, artinya kemana-mana. Itu adab ya, kencing duduk itu adabnya begitu. Walaupun berdiri sebetulnya tidak berdosa, tidak haram. Ya. Kemudian yang ke-8, Allah yatakallama, tidak berbicara. Jadi saat di WC ini jangan sambil nyanyi, apalagi sambil ngaji, menghafal. Tidak boleh. Menghafal tasrifan pun ya tidak pantas di WC. Yang 9, Allah yang zura ila sama. Ini yang kemarin belum ya. Tidak memandang ke langit, au ila farjihi, atau memandang burungnya ya. Di WC kami diliati benar. Kemaluannya jangan diliati. Au ila ma yakhruju minhu, atau melihati yang keluar. Yang keluar ini dihitungi berapa mili ini. Ya.
Ya kalau kelihatan tidak apa-apa, cuma jangan fokus ke situ. Walakin yanzuru amamahu, tetapi memandangnya ke depan. Sampai urusan begini dibahas ya. Kemudian yang ke-10 al-i'timadu ala rijlihil yusra, bertumpu pada kakinya yang kiri. Wa takunul yumna mansubatan, dan adalah kaki kanannya yang ditegakkan. Bisa ya? Bisa lah, contohkan ya, bisa ya. Kaki kiri, jadi kalau ini ya begini. Nah, bekamihnya itu, kecuali kaki kirinya sakit. Ini yang ditegakkan kaki kanan, ini kaki kiri. Kenapa? Ya kalau WC duduk nggak bisa. Jatuh. Kecuali WC duduk nanti nangkring di atas. Tapi bahaya juga kalau itu, kalau nggak kuat pecah malah jadi ini boror. Bisa lah, Daud. Coba kayak apa tadi? Ayo. Jadi duduknya di kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan. Itu adabnya. Nah itu sampai situ ya. Yang ke-11 sekarang siapa baca? Latihan baca kan juga kisahnya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hada asyara alla yabsuqa, yaitu tidak Meludah. Alla yabsuqa, tidak meludah. Al-isna asyara alla ya'batha biyadihi, tidak mengangkat, Abasa itu menyampaikan, berbuat sia-sia. Kosong, artinya main-main. Tidak. Nah tangan nggak main-main. Oh iya, dengan tangan. Kadang ada kayak Yahya ini apa, menghafal tuh sambil tangannya apa kan dikerjakan. Nah ukri-ukri menghafal. Nah, ini mestinya enggak begitu. Melakukan sesuatu itu yang ada maknanya. Tasbih ya bisa gitu, tapi jangan juga di WC lah. Jadi tangannya ndak main-main. Diistirahatkan tangannya. Nggih. Al-salisa asyara alla yarfa'a taubahu hatta yadnawa minal audi syai'an fa syai'an, tidak mengangkat pakaiannya sehingga mendekat ke tanah, bumi, ke tanah, sesuatu, maka syai'an fa syai'an itu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Langsung ya, paham maknanya ini 13? Ya, tidak mengangkat. Jadi kalau mau bekamih tadi kan duduk ya. Jadi mengangkat ininya ya sedikit-dikit sambil duduk. Nah, nggak langsung dari atas sudah diangkat. Baru, apalagi di luar WC sudah ditelanjang dulu. Jadi kalau ini kain ya diangkat sedikit demi sedikit sehingga ketika duduk baru terbuka. Itu yang 13 gitu. Al-arba'at asyara ayus bila taubahu 'inda firaghihi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Yang ke-14 yaitu memberi jalan ya, memberi jalan pakaiannya. Isbal tuh. Di atas mata kaki ya. Isbal itu mengulurkan pakaiannya inda firogi, selesai. Farog. Kalau sudah selesai itu berdiri sedikit demi ya, ditutupkan baju itu sedikit demi sedikit. Jadi sambil berdiri itu sambil mengulurkan kain ke bawah. Sebelum berdiri. Al-khamsata asyara ayyastabri'a yata'akkada min khuruji wikiyatil bawli al-mawjudi fi qasbati dzakari walahu adatu kayfiyati iddatu kayfiyatin minha ayastabra'a istaf'ala yastaf
alu istafilu Yastaf'il, Yastaf- yastabri. yastabari yaitu apa ya, yastabari ini Istibra. istibro Apa? dan kata baro'a Istibra menggambar, itu membersihkan, membersihkan. apa ya? Betul-betul membersihkan. betul-betul membersihkan dari apa yaitu ya ta'aka Ya ta'akada itu menguatkan atau memastikan meyakinkan bisa juga. dari apa dari keluarnya Ya, keluarnya apa kencing baqiyah. kencing yang Baqiyah itu sisa kencing sisa kencing yang terlihat al maujudi yang ada di berarti dalam khosbah ini ujung zakat ya. Wala dan kepadanya iddatu kaifiyatin iddah tambahan ya, Ustaz? Iddah Batasan sejumlah kaifiyatin ini ya apa kayaknya tata cara kaifiyat ya, jamak dari kaifiyatun. kaifiyatin itu cara Ya, ada berbagai macam cara. minha darinya ayastabri'a membersihkan benar-benar bitan jadi wahid waju bitanah nuhi Ya, main ini berarti dengerin ini bitanah nuhi ini dengan Tanah Nuh. Tanah Nuh ini salah satu yang batalin sholat tuh ya. Tanah Nuh itu berdehem. Oh iya, tanah nuh 3 kali Termasuk jenis berbicara kan. Kalau di Al-Mu'tamad berdehem itu batalin sholat. Kalau keluar huruf dan mulut terbuka dan sengaja dan tahu itu batal. Tapi kalau tidak tahu dimaafkan. Kecuali ya. Nah, kayak gitu batal itu sholat. Kalau tahu dan ada kondisi yang memaksa, nanti ada pembahasan. Tapi kalau dehemnya mulut tertutup, enggak. Itu aja. Kalau enggak tahu dimaafkan. Bahasan fikih itu gitu, lebih banyak rukhsahnya yang nggak ngerti. Mau berbicara satu kata jadi nggak batal kalau nggak ngerti dia. Diam, kamu batal, kada batal itu. Kalau orangnya nggak ngerti, tapi kalau ngerti batal. Yang kedua asani bi imrori isba'il yadi yusra as-sababati tahtal qadaibi dengan imrori ini apa ya, jari menarik mengurut jari diginikan diginikan pada jari kan pada pipa setelah qadibi ya. Asalis binatsri salatan bi ayyuharrika dzakarahu dengan natsri ini apa ya, menggerakkan 3 kali zakarnya. Asadiasa asyara ayatiya bidu'ail khuruji, yaitu mendatangkan dengan doa keluar dari WC. Wahwa yaitu gufranaka salasan ya, lafaz gunakan langsungkan alhamdulilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, alhamdulilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiya quwwatahu wa azhaba 'anni adzahu. Nggih, sampai situ ya. Jelas nggih. Sama-sama baca gitu. Jadi kalau tadi waktu masuk ya dibuka baju itu pelan-pelan. Kalau pakai ini ya pakai sarung ya. Kalau pakai celana kan nggak bisa. Celana ya memang lepas, bukan ditarik. Kalau ditarik ke atas tidak mau.
dilipat, tarik ya. Ini adabnya. Kemudian yang ke-15 melakukan istibra. Istibra itu yang membersihkan diri, kayak misalnya orang haid ya, kalau sudah bersih namanya istibra. Kalau orang Syiah itu kan ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kalau di fikihnya Syiah itu tidak sembarangan juga. Ada istibra'nya 1 kali haid. Jadi tidak setelah nikah dengan si A, nikah mut'ah kita tidak pakai, itu haram ya. Nikah dengan si A, tidak bisa langsung besoknya dengan si B, walaupun ada ininya, ada bayarannya atau ada sudah selesai dengan si A, tidak bisa. Ada istibra tadi, istibra membersihkan rahim gitu loh, supaya jelas ini tidak ada janinnya. Kalau hamil kan jadi tidak jelas nanti ini anak siapa. Nah kalau ini istibra'nya dari sisa-sisa air kencing yang masih ada di dalam zakar kalau laki-laki. Kan kadang sudah pipis ya, rasa berdiri kok rasa ada keluar lagi. Kadang mau tiis. Nah itu ya ditiisakan. Di sini disebutkan ada banyak kaifiat. Salah satunya itu pertama tanah nuh, berdehem. Ya. Jadi sambil itu sebelum ini ya, sebelum cebok ya, berdehem dulu. Sekalinya yang sebelah menyahuti juga. Berkodean. Tanah. Yang kedua bisa diurut ya, pakai jari tangan kiri ya, diurut. Kemudian yang ketiga digerakkan 3 kali. Sebagian guru kami itu mengajari kalau mau tiis, yang tadi posisi kaki itu kan bertumpunya di kiri ya, di kiri. Maka diubah ke kanan, ke kiri lagi. Gak mau tiis itu. Jadi gini. Nah misalnya gini kita, maaf. Nah tinggal geser gini, nanti gini lagi. Karena kalau tidak kita jaga ini, pas sudah cebok keluar ada, nah itu yang kadang celana dalam bisa bau pesing, padahal tidak ada ngompol, bau pesing. Karena tadi buang air kecil, ada tiis ya. Sudah dibasuh keluar lagi walaupun mungkin setetes 2 tetes, wajib dijaga itu, wajib dijaga. Kecuali orang yang memang tidak bisa jaga ya, penyakit misalnya, beser, seperti itu. Kemudian ada ke-16 itu adalah berdoa ketika keluar WC, yakni membaca ghufranak, ampunan engkau ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah 3 kali, ghufranaka ghufranaka ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku, wa 'afani, dan menyehatkan memberikan keafiatan kepadaku. Atau doa-doa yang lain ya. Daud hafal Daud? Kalau enggak alhamdulillah Daud sudah bisa kami ya buang air, karena kalau tidak bisa bawa ke dokter itu mahal. Sehingga kalau Allah kasih kemudahan, bersyukur. Buang air kecil maupun buang air besar. Tidak bisa buang air besar 3 hari itu aja rasa tidak bisa sehat badan. Nanti buang airnya pas hari ketiga keras bener. Kayak orang mau melahirkan aja buang air besar. Jadi ini luar biasa nikmat yang Allah berikan, bisa BAB, BAK, ini luar biasa. Kalau enggak ya bisa keluar duit ya, jutaan, puluhan juta dibayari aja orang sekedar untuk bisa BAB atau BAK. Sehingga ini betul-betul kita memang bersyukur, keluar dari toilet itu bersyukur dan minta ampun karena mungkin kita kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.